Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan membacakan surat Al-Fajr. Di sini surat Al-Fajr adalah surat yang ke-89 dan termasuk atau diturunkan di kota Mekah atau disebut dengan surat Makkiyah. Allah menurunkan surat Al-Fajr sesungguhnya ingin memberitahukan sesuatu terutama kepada orang-orang Quraisy terdahulu. Karena surat ini adalah surat Makkiyah, maka sesungguhnya audiensnya atau pendengarnya atau kelompok yang dituju adalah orang-orang Quraisy atau orang Arab yang masih musyrik. Di sini juga surat Al-Fajr itu diturunkan juga ada sebuah riwayat mengatakan bahwa ada seorang Arab yang bernama Mu'adz bin Jabal. Kemudian beliau itu kembali ke kampungnya, dan pada saat kembali ke kampungnya dia itu dalam sholatnya itu membaca surat Al-Baqarah, dan suratnya terlalu lama sholatnya sehingga ada makmumnya yang keluar dari sholat tersebut. Dan setelah itu Mu'adz itu diberitahu, ya Mu'adz, itu ada makmum yang keluar dari jamaahmu karena engkau membacanya surat terlalu panjang. Kemudian Mu'adz itu marah dan mengatakan bahwa orang itu adalah orang munafik, orang kafir. Kemudian berita tersebut didengar oleh namanya Rasulullah atau Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menegur Mu'adz agar membaca surat itu melihat makmumnya. Misalkan mau yang agak panjang bisa membaca surat Al-Fajr, bisa membaca surat Asy-Syamsi dan sebagainya. Sehingga dengan hal tersebut walaupun itu adalah suatu riwayat, bukan termasuk dari asbabun nuzul untuk turunnya surat Al-Fajr. Itu hanya pendapat saja. Di sini dalam surat Al-Fajr itu yang pertama Allah berfirman, wal fajri walayalin ash wasyaf'i wal wat wal laili idza yash hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Di sini ayat pertama sampai dengan ayat
Yang kelima, Allah itu bersumpah. Makanya diawali dengan wa. Yang dulu pernah saya sampaikan, Allah boleh saja bersumpah dengan makhluk apa yang Ia ciptakan. Tetapi kita sebagai makhluk, kita enggak boleh namanya bersumpah selain kepada Allah Ta'ala. Di sini dikatakan wal fajri, demi fajar. Hal ini bisa diartikan dalam bukunya Pahamka, dikatakan ayat yang pertama adalah Allah menyuruh perhatikan namanya waktu fajar, yaitu cahaya matahari yang mulai membayang di sebelah timur, kira-kira 1 jam lagi lebih kurang sebelum matahari itu sendiri terbit. Bisa juga diartikan apa wal fajri itu awal dari aktivitas manusia. Manusia itu mulai beraktivitas itu setelah namanya apa waktu fajar. Bukan hanya manusia saja, tetapi apa semua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Misalkan seekor ayam, makanya apa seekor ayam kalau pagi hari itu berkokok, itu adalah suatu aktivitas dari semua makhluk, di mana apa cahaya itu mulai membayang di sebelah timur dan matahari itu belum terbit. Di waktu itulah kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat subuh. Mengerjakan sholat subuh, dan habis pula waktu subuh itu apabila matahari itu telah terbit. Berarti apa? Bisa diartikan dalam tafsirnya Pahamka bahwa wal fajri itu adalah waktu subuh atau waktu sholat fajar. Pahamka menafsirkannya seperti itu. Dan sholat subuh itu mulai didirikan itu setelah adanya cahaya fajar sampai dengan terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari, selesailah namanya sholat subuh. Dan kita enggak boleh namanya sholat subuh ketika matahari itu sudah terbit, karena kita itu akan terjilat api neraka. Kemudian di sini juga apa wal fajri itu juga bisa diartikan fajar pada hari ke-10 pada bulan Zulhijjah. Hari yang ke-10 pada bulan Zulhijjah. Berarti apa? Fajar pada hari raya Idul Adha. Bisa diartikan seperti itu atau bisa ditafsirkan seperti itu. Karena apa? Waktu tersebut adalah waktu yang paling indah. Makanya ada walaili idza asy, demi malam yang ke-10. Sehingga dengan hal tersebut, dengan ditafsirkan bahwa fajar itu pada hari raya Idul Adha, itu para mufassirin banyak yang berpendapat seperti itu. Kemudian apa wal fajri juga bisa diartikan yaitu seluruh siang hari. Karena yang tadi sudah saya sampaikan bahwa wal fajri itu adalah pertama kali manusia atau makhluk yang lainnya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala mulai namanya beraktivitas. Bisa juga ditafsirkan seperti itu. Sehingga dengan hal tersebut Pahamka juga mengatakan saat fajar menyingsing itulah waktu yang amat penting bagi manusia, karena setelah selesai beribadah kepada Allah Ta'ala
Yaitu dengan sholat subuh mulailah mereka itu bergerak menghadapi hari yang mulai siang buat mencari rezeki di muka bumi ini. Berarti kalau kita itu sudah fajar, lebih baik kita jangan tidur lagi. Ada yang mengatakan asobarobah, subuh itu penuh dengan keberkahan. Bukan berarti kita itu setelah sholat subuh kita tidur lagi. Mungkin kalau sekali dua kali nggak apa-apalah. Mungkin kita capek bekerja di hari sebelumnya. Akan tetapi jangan menjadi suatu kebiasaan. Burung saja kalau sudah fajar mereka itu langsung pergi terbang untuk mencari rezeki yang telah Allah berikan untuk dia. Apalagi kita sebagai manusia. Di saat itu pula lah Allah memberikan modal sehari semalam penuh untuk hari yang baru, agar diisi dengan ibadah kepada Allah dan amal soleh. Berarti dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah apa? Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita bekerja untuk mencari ridha Allah sedapat-dapatnya, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Jangan namanya mengikuti sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan beramal soleh. Mungkin kita melihat tetangga atau teman itu dengan mengucapkan salam. Mungkin kita itu tersenyum. Berarti apa? Kita melakukan amal soleh yang paling ringan, yang paling kecil. Janganlah hendaknya hari itu pergi dengan percuma tidak berisi. Karena apa? Hari yang sudah selesai itu tidak akan namanya kembali lagi. Seperti hari ini Kamis, tadi subuh sampai maghrib sudah selesai. Nggak akan namanya akan kita menjumpai hari Kamis yang seperti tadi lagi. Walaupun mungkin Kamis yang akan datang juga disebut dengan hari Kamis, tapi waktunya itu nggak bisa namanya diulang kembali. Apa yang telah kita lakukan itu adalah apa yang akan kita bawa esok hari. Sehingga dengan hal tersebut bisa untuk kita renungkan. Kemudian apa? Walayalin as, demi malam yang ke-10. Menurut suatu riwayat dari Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud dengan malam yang 10 ialah sejak 1 hari bulan Zulhijjah sampai 10 hari bulannya. Karena sejak tanggal 1 itulah adalah persiapan buat mengerjakan haji. Hari ke-8-nya ialah hari Tarwiyah, persiapan berangkat ke Arafah. Hari ke-9-nya ialah hari wukuf, yaitu berhenti di padang Arafah yang menjadi pusat inti dari amalan haji. Dan setelah selesai wukuf, turun kembali ke Mina dengan singgah dahulu di Musdalifah, berhenti sebentar memilih batu untuk melontar jumroh. Selesai melontar jumroh Aqobah di pagi hari 10 di Mina, dinamailah hari ke-10 yaitu Yaumun Nahr, hari menyembelih kurban. Dengan demikian pekerjaan haji yang penting telah selesai dikerjakan, sehingga pada hari itu juga dapat diselesaikan sekaligus tawaf ifadah dan sa'i, sehingga selesai seluruh syarat dan wajib haji sehari itu juga. Berarti apa? Walayalin asr itu bisa ditafsirkan adalah 10 hari dari bulan Zulhijjah.
Karena apa? Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, an Ibni Abbas qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin amal sholihul ahabbu ilallah fihinna min hadhil ayyam, yakni asrodil hijjah. Dari Ibnu Abbas bersabda, Rasulullah bersabda, tidak ada hari yang beramal soleh yang lebih disukai oleh Allah padanya melebihi hari ini, yaitu 10 Zulhijjah. Berarti apa? 10 Zulhijjah atau Idul Adha itu hari yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala, karena di hari tersebut umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji, yang mereka itu mempunyai rezeki yang lebih, mereka menyembelih kurban, membantu sesama. Karena apa? Manusia di dunia ini atau mungkin di sekitar kita itu belum tentu sehari-harinya itu makan daging. Bisa saja apa? Makan dagingnya itu hanya setahun sekali. Makanya apa? Hari tersebut adalah hari yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Hari yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Dan juga dalam suatu riwayat yang artinya kurang lebih, hari yang paling disukai oleh Allah itu adalah 10 Zulhijjah. Kemudian sahabat Nabi mengatakan, apakah ada amal soleh yang lain selain pada saat hari 10 Zulhijjah itu? Yaitu apabila mana kita berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah dengan cara apa? Kita itu membawa harta kita untuk diamalkan kepada orang miskin. Atau juga apa? Yang menyamai amal yang disukai oleh Allah dalam hari 10 Zulhijjah atau Idul Adha, yaitu apa? Orang yang mati syahid. Yang mati syahid akhirat, bukan mati syahid dunia. Ada yang mati syahid dunia karena apa? Berperang menegakkan agama Allah, tetapi dalam hatinya menginginkan ghanimah. Orang yang meninggal pada saat di perang Uhud, yang turun ke bawah kemudian mengambil ghanimah, karena dia itu merasa takut kalau tidak dibagi ghanimah itu kepada dia. Berarti orang tersebut walaupun dia itu mati dalam berperang melawan orang musyrik untuk mempertahankan agama Allah, tapi dia itu syahid dunia, bukan syahid akhirat. Tapi yang paling disukai oleh Allah yaitu orang yang syahid akhirat. Makanya dikatakan walayalin as. Walayalin as juga apa? Allah juga para mufassirin mengatakan 10 demi malam yang ke-10 itu adalah 10 hari atau 10 malam di akhir bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan kita namanya Qiyamul Lail. Itu juga bisa ditafsirkan seperti itu. Bisa juga ada yang menafsirkan walayalin as itu adalah 10 hari awal bulan Muharram. Akan tetapi yang paling diikuti dan para ulama itu
memilih yaitu apa 10 hari pada tafsir ini adalah 10 Zulhijjah tersebut. Makanya di dalam suatu hadis dikatakan dari Imam Ahmad, innal asrul al-adha wal watru yaumu arafah wasaf'u yaumul nahar. Sesungguhnya malam yang 10 itu adalah malam yang 10 bulan Zulhijjah, dan al-watru atau yang genap adalah hari Arafah, sedangkan as-saf'u atau al-watru adalah ganjil adalah hari Arafah, sedangkan as-saf'u yang genap adalah hari raya kurban. Makanya pada ayat yang ketiga Allah berfirman wasaf'i wal watr, yaitu demi yang genap maupun demi yang ganjil. Berarti apa? Antara ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua, kemudian ayat yang ketiga itu ada sambungannya. Sehingga dengan hal tersebut apa? Allah itu bersumpah demi yang genap dan demi yang ganjil. Bisa diartikan demi yang genap atau yang ganjil itu apa? Berkaitan dengan sholat. Kan sholat itu ada yang genap, seperti sholat duhur, sholat subuh, sholat asar, sholat isya. Itu adalah sesuatu sholat yang genap. Dan juga apa? Wal watr itu adalah yang ganjil, yaitu sholat maghrib, yaitu 3 rakaat. Bisa ditafsirkan seperti itu. Kemudian apa? Ada yang menafsirkan juga berkaitan dengan haji, yang tadi sudah saya bacakan, yaitu tentang Yaumun Nahr, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dengan Yaumun Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga dengan hal tersebut para ulama mengatakan bahwa yang demi genap dan demi ganjil itu bisa ditafsirkan seperti itu. Kemudian apa? Allah juga bersumpah dengan wasaf'i wal watr. Itu adalah apa? Wasaf'i itu demi yang genap, yaitu apa? Allah menciptakan makhluknya itu dalam bentuk yang genap, enggak ganjil. Ada langit pasti ada bumi, ada laki-laki pasti ada perempuan, ada betina pasti ada jantan. Itu adalah apa? Bisa ditafsirkan seperti itu, yaitu wasaf'i, yaitu apa? Allah itu bersumpah demi yang telah Ia ciptakan, yaitu makhluk. Manusia kan laki-laki perempuan, hewan jantan betina. Kemudian apa? Wasaf'i wal watr itu adalah demi yang ganjil, yaitu apa? Allah itu bersumpah dengan atas dirinya sendiri. Allah itu kan ganjil, hanya satu saja. Maka dikatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, yaitu satu. Adapun yang tetap ganjil atau tunggal, tak ada pasangannya, yaitu hanyalah Allah Ta'ala. Berarti apa? Wal watr itu apa? Demi ganjil, Allah itu bersumpah atas dirinya sendiri. Kemudian apa? Allah juga memiliki namanya sifat atau Asmaul Husna itu apa? 99. 100 kurang 1. Berarti apa? Sifatnya Allah atau Asmaul Husnanya Allah, nama baiknya Allah yang Allah miliki itu adalah sesuatu yang ganjil. Makanya apa? Dalam suatu hadis dikatakan dari Abu Hurairah,
inna waha tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan man ahsaha daholal jannah. Sesungguhnya apa? Allah itu memiliki 99 nama, yakni 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Itu hadis dari Abu Hurairah. Kemudian apa? Wa huwa witrun yuhibbul witra, yaitu dia adalah yang esa dan menyukai yang esa. Dia itu hanya yang satu, dia itu satu, dan dia itu suka yang satu. Berarti apa? Allah itu tidak mau namanya diduakan. Allah itu tidak mau diduakan. Kita sebagai manusia saja, kita dibandingkan dengan orang lain atau kita diduakan dengan orang lain, kita itu pasti nggak suka. Hati kita itu nggak enak. Begitu pula Allah sebagai Tuhan. Makanya apa? Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala adalah dosa syirik, yang menduakan Allah Ta'ala. Sudah nggak ada namanya ampunan bagi orang yang melakukan syirik. Misalkan ada orang yang bermaksiat, melakukan dosa besar selain syirik, asalkan dia itu mau namanya taubatan nasuha, Allah itu masih mau mengampuninya. Akan tetapi kalau syirik, sudah nggak akan namanya Allah itu akan mengampuninya. Makanya apa? Wasaf'i wal watar itu bisa ditafsirkan seperti itu. Allah bersumpah dengan makhluknya dan Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Dalam bukunya Pak Hamka juga dituliskan, Ibnu Jarir menjelaskan lagi dalam tafsirnya bahwa Allah telah mengambil sumpah dengan yang genap dan yang ganjil, namun Allah sendiri tidaklah menentukan yang mana genap itu dan yang mana ganjil itu. Sebab itu bolehlah kita merenungkan sendiri. Berarti apa? Kita itu untuk merenungkan. Begitu pula apa? Kita beragama. Kita itu, Allah itu tidak memaksa kita itu menjadi orang Islam. Diberi namanya suatu kebebasan. Walaupun kita itu sebagai makhluk yang namanya manusia dan kita itu tidak menyembah Allah Ta'ala, Allah itu tetaplah Tuhan dan Allah itu tetaplah Maharaja dalam segala hal. Sehingga dengan hal tersebut bisa kita renungkan. Dan boleh juga kita jadikan bahwa peringatan Allah tentang genap dan ganjil ini untuk merenungkan betapa pentingnya besok namanya hisab atau hitungan amal yang kita bawa, apa yang kita lakukan selama kita itu hidup di dunia, sejak di hitungan biasa sampai kepada matematik atau yang lainnya yang selalu jadi turutan dari yang ganjil dengan yang genap dan dengan ilmu hitung yang tinggi itu, akan sampailah kita kepada kesimpulan bahwa ganjil juga permulaan hitungan, baik dipandang dari segi ilmu hitung ataupun dari segi ilmu ukur, dan pada satu juga penutupnya dan satu dimulai dengan satu disudahinya. Berarti apa? Besok itu kita itu juga harus merenungkan ada namanya perhitungan yaumul hisab. Besok itu kita itu akan ditimbang, akan dihitung. Allah itu sudah namanya mewakilkan
mengutus malaikat Raqib Atid menulis semua apa yang kita lakukan, baik itu yang baik maupun yang buruk, per detik, per menit, per jam, per hari, per bulan. Itu kita itu akan ditulis terus. Itu perlu kita renungkan. Kemudian pada ayat yang keempat Allah berfirman, walaili idza yas, demi malam apabila dia telah berjalan. Berarti apa? Walaili idza yas, demi malam apabila dia telah berjalan. Berarti apa? Malam itu kadang datang dan kadang pergi. Hari ini sudah datang waktu malam. Kita beribadah sholat maghrib dan sholat isya. Setelah itu kita disuruh untuk istirahat. Setelah istirahat kita disuruh untuk beribadah lagi, yaitu sholat malam. Setelah itu malam itu pergi. Makanya Pak Allah itu bersumpah seperti itu. Makanya dalam surat At-Takwir ayat 17 dan 18 dikatakan walaili idza as'as was-saf'i idza tanafas was-subhi idza tanafas, demi malam apabila telah menghampiri atau meninggalkan gelap, dan demi malam bila mana fajarnya itu mulai menyingsing. Berarti apa? Walaili idza as'as, yaitu demi malam apabila telah hampiri meninggalkan gelapnya. Itu berarti apa? Malam itu kadang datang kadang pergi. Makanya Pak Hamka itu mengatakan atau telah berlalu sama sekali, bertali dan bersambung, mulanya fajar itu menyingsing, kemudian matahari pun terbit dan hari pun menjadi siang, akhirnya matahari terbenam dan malam pun tiba, bertambah lama bertambah larut malam, akhirnya dia pun berlalu atau berjalan. Berputarlah roda kehidupan kita dalam putaran bumi, mengelilingi matahari atau matahari menerangi cakrawala atas kehendak Tuhan. Itu yang namanya kehidupan. Kadang siang, kadang malam, kadang senang, kadang sedih, kadang menangis, kadang tertawa. Makanya Allah itu dalam surat Al-Fajr itu bersumpah walaili idza yas, yaitu demi malam apabila dia telah berjalan. Itu perlu kita renungkan juga. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, adakah pada yang demikian itu suatu sumpah bagi yang berakal? Lidhi hijr itu adalah akal. Akal itu adalah sesuatu yang menghalangi. Menghalangi apa? Kita itu berbuat dari sesuatu tentang kemaksiatan. Kita berbuat baik, kita berbuat maksiat, itu tergantung akal kita. Memilih yang mana? Di sini juga apa? Penghalang juga kalau kita itu haji di Mekah atau di Masjidil Haram, di antara Ka'bah ada yang disebut dengan Hijr Ismail, yaitu menghalangi para jemaah haji pada saat tawaf. Itu dia itu biar tidak dekat dengan Ka'bah. Karena apa? Kalau kita itu tawaf terlalu dekat dengan Ka'bah,
maka tawafnya itu tidaklah sah. Harus di luar namanya Hijr Ismail. Inilah yang bisa saya bacakan karena waktu Isya sudah berkumandang atau waktu azan sudah berkumandang. Saya mohon maaf bila mana ada perkataan yang kurang pantas atau kurang bisa dipahami karena mungkin masih dangkalnya ilmu saya. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.